Nah, sebelum pembahasan ini, saya sebagai MC akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairul Salam, biasa dipanggil Alan, dan saya juga satu kelas dengan Bapak Fatih, dan saya juga berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya kepada narasumber mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak Fatih. Ya, terima kasih sudah malam. Hai guys, sahabat Bigdas, ya dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih, dipanggil Fatih. Ini saya bekerja profesinya sebagai pengajar juga, ya di sebuah perguruan tinggi swasta di Blitar. Saya dulu alumni sini, ya mulai diploma, terus kemudian sarjana 1, terus magister di Universitas Negeri Malang, dan sekarang harus kembali belajar karena sebuah tuntutan profesional dan memang niat belajar dari terus menerus itu keinginannya tinggi, terutama kembali kepada alma mater yang tercinta, Universitas Negeri Malang. Itu cukup, sekian dari perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih Pak Fatih. Ini kita langsung aja ke materinya ya Pak Oke, Fatih. ya. Jadi untuk materinya ini kita membahas tentang kebijakan dan kekuasaan. Nah, kebijakan dan kekuasaan pendidikan ini juga tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan kekuasaan membentuk hasil dan proses kebijakan. Nah, selain itu juga karena hubungan kekuasaan dilembagakan dalam sistem sekolah, administrator sekolah memiliki kekuasaan melalui posisi organisasi mereka. Tentunya dalam pembahasan ini tidak terlepas dari tentang bagaimana sih definisi kebijakan. Ya, bagi yang penasaran, mungkin Pak Hati bisa langsung menjelaskan tentang apa sih definisi dari kebijakan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Oke. Kalau kita melihat beberapa studi literasi, ya, namanya kebijakan itu yang sebuah keputusan yang harus dijalankan, ya. Dan kebijakan itu sendiri itu mempunyai tahapan yang panjang, ya. Namun kami harus memahamkan atau memberikan sebuah pengertian kebijakan itu sendiri. Di dalam kebijakan itu ada sebuah proses yang tidak terlepas dari eh, sebuah keputusan. Nah, keputusan itu sendiri juga ada tahapan-tahapannya. Ya, salah satunya mulai perumusan, dan perumusan ini sendiri diawali dengan tentunya terkait dengan masalah atau sebuah eh, proses untuk pencetusan sebuah penyelesaian sebuah masalah. Tentunya itu harus ada sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini sendiri terbagi ada beberapa jenis, ya. Kebijakan yang sifatnya umum atau kebijakan yang sifatnya spesifik. Nah, itu dari kebijakan yang secara umum, ya. Namun kalau kebijakan secara spesifik nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi untuk berikutnya. Baik, terima kasih Pak Fatih. Jadi, jadi sebelumnya kan kita udah membahas tentang apa sih definisi dari kebijakan. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang saya juga masih penasaran bagaimana sih kebijakan pendidikan di Indonesia khususnya saat ini. Nah, ini eh, kebijakan ini yang ada di pendidikan ini di Indonesia ini eh, dari sejarahnya, dari tahun ke tahun, kemudian dari era pemerintahan, dari era kekuasaan ini tentunya berubah-ubah, berganti-ganti. Tapi ada pandangan masyarakat itu bahwa ada pergantian pemerintahan, pergantian kebijakan, terutama kurikulum, perbedaan apa itu pandangan dari menteri sebelumnya, dari presiden sebelumnya, kemudian ke presiden atau menteri sesudahnya, itu ada pergantian sebuah kebijakan, terutama kebijakan di pendidikan. Yang kita rasakan yaitu kebijakan pendidikan di bidang kurikulum, yang mana kurikulumnya menjadi roh sebuah pendidikan yang ada di Indonesia. Satu contoh di tahun 2000 terakhir aja, ya, kita mengulas terakhir, ini 2013, kemudian ada COVID, ini ada kurikulum darurat, dan kemudian kita lanjut ke kurikulum merdeka. Nah, perubahan ini saya rasa ada yang menyebutkan terlalu singkat. Ya, juga ada masyarakat yang memang belum merasakan perubahan itu sudah ada perubahan. Nah,
kebijakan-kebijakan pendidikan, terutama mengenai kurikulum ini sangat bervariatif untuk apa ya respon dari masyarakat sih ya. Ada yang memang menentang, ada yang slow respon, iya saja, ada yang memang sangat setuju. Kita tahu bahwa kebijakan itu tidak serta-merta memang harus disukai, harus diminati. Tentunya bahwa kebijakan itu ada pro kontranya. Nah, kita lihat kami yakin betul bahwa kebijakan yang digulirkan pemerintah di bidang pendidikan ini akan membawa sebuah kebaikan. Tinggal kita merespon dan kemudian mengimplementasikan dengan aturan yang ada. Baik, terima kasih Pak Fatih atas penjelasannya. Jadi yang terpenting ini untuk perubahan atau konversi kurikulum ini tentang bagaimana cara guru mampu mampu menguasai teknologi agar agar pelaksanaan kurikulum ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, Ya, kurang lebih begitu ya. ya, di kebijakan sendiri itu kan bisa berubah sesuai dengan era kekuasaan yang ada. Nah, ini penting sekali. Ada kebijakan dan ada kekuasaan. Maka dari itu kita tidak bisa merubah sebuah kebijakan tanpa ada kekuasaan yang di belakang membawa. Satu contoh, harus ada misalnya di dalam sebuah pendidikan itu kepala sekolah sebagai leader dan manajemen. Nah, ini kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada power di dalamnya, ini kepala sekolah tidak bisa menjalankan sebuah kebijakan. Tentunya dia ada di dalam internal itu sendiri. Nah, ini menjadi poin penting sekali bahwa kebijakan dan kekuasaan ini tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lain. Gitu. Ya, baik. Nah, selanjutnya Pak Fatih, ini ada apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Nah, oke. Ada literasi tertentu itu yang menyebutkan bahwa kekuasaan ini merupakan daya dorong, ya. Daya dorong seseorang atau lembaga ini untuk mempengaruhi, mempengaruhi dengan tujuan maksud tertentu, mempengaruhinya tentunya secara keseluruhan atau sebagian. Nah, kita tidak bisa merubah, mempengaruhi, tidak bisa menciptakan suatu kondisi tertentu tanpa ada daya dorong. Nah, daya dorong ini yang lebih kuatnya itu selain motivasi tentunya ada kekuasaan. Di situ ada power. Nah, ada power yang memang sifatnya absolut, ya, atau yang disebut sebagai kekuasaan mutlak. Ada power atau kekuasaan yang dominan dan ada kekuasaan yang sebagian. Nah, jenis-jenis kekuasaan ini bisa tergantung apa itu pengendalinya. Ada kekuasaan secara mutlak ini pengendalinya tentunya bisa perseorangan atau secara umum. Kalau kekuasaan sebagian ini biasanya kekuasaan tertentu nih yang didelegasikan. Ya. Contoh kekuasaan raja yang didelegasikan kepada perdana menterinya. Contoh dari kepala sekolah didelegasikan kepada wakilnya atau wakil tertentu, wakil kurikulumnya atau siswaan dan sebagainya. Nah, ini mempunyai peran fungsi yang menurut kami berbeda juga. Kalau sifatnya kekuasaannya di top manajerial atau top kekuasaan ini mempunyai peran yang sangat signifikan dan bisa masuk ke dalam lingkup. Tapi kalau kekuasaan itu sifatnya sebagian atau sparsial atau di bidang tertentu, ini kami rasa juga tidak begitu signifikan untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Nah, itu untuk terkait dengan kekuasaan. Baik, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Fatih. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa jenis kekuasaan. Nah, di sini mungkin ada apa aja sih jenis-jenis kekuasaan menurut Pak Fatih? Ya, baik. Kekuasaan itu ada beberapa jenis, ya. Salah satunya kekuasaan eh, mutlak atau absolut. Ini didapatkan dari berbagai bagian atau berbagai apa itu pendelegasian. Dalam artian begini, kekuasaan yang mutlak ini bisa didapatkan dari keturunan atau dari pendelegasian. Tentunya kekuasaan yang mutlak ini bisa kita kita rasakan ketika pengguna
atau penentu penguasa ini digunakan eh, secara menyeluruh atau dengan cara kekuatannya secara besar atau tidak, dan mempengaruhinya secara besar atau tidak. Kalau mempengaruhinya secara besar, kemudian saya gunakan secara penuh, ini bisa disebut sebagai kekuasaan yang mutlak. Nah, ada kekuasaan yang sifatnya otoriter. Nah, kekuasaan otoriter ini ya mau nggak mau ini semua kekuasaan ini berpegang pada sebuah satu penguasa saja. Dan ini sifatnya cenderung kepada menindas pada yang berkuasa, pada yang tidak berkuasa, yang kuat kepada yang lemah. Nah, ini cenderung sifatnya ada unsur negatif. Yang unsur negatif itu mau nggak mau ya, nama yang otoriter harus dijalankan, harus dilaksanakan dan lain sebagainya. Tidak ada pendapat dan lain sebagainya. Ada kekuasaan yang sifatnya pendelegasian. Nah, pendelegasian ini seperti orang yang dengan kondisi tertentu, penguasa tertentu ini mendelegasikan karena suatu hal, mungkin sakit, mungkin tidak bisa ikut dalam sebuah struktur karena ada kepentingan dan sebagainya. Nah, ini sifatnya tidak lama ya, tidak permanen juga. Nah, pendelegasian ini biasanya di bidang-bidang tertentu, ya, misalnya kepala sekolah dengan wakilnya, kemudian presiden dengan wakilnya, kemudian raja dengan perdana menterinya dan seterusnya. Baik, itu tadi saya rasa sudah cukup jelas ya tentang mengenai kekuasaan. Udah ada beberapa jenis kekuasaan. Nah, tentunya kalau kita membahas tentang kekuasaan, nah bagaimana sih implementasi kekuasaan di pendidikan? Nah, kami sekarang ini mencoba membuat sebuah kajian ya dalam sebuah pendidikan ini, tentunya tergantung pada penguasa, era penguasa. Jadi ini bisa dikatakan sebagai eh, penguasanya siapa, kemudian yang politik kuatnya siapa, dan itu akan mempengaruhi sebuah kebijakan. Dan tentunya di dalam pendidikan ini tentunya diwadahi di sebuah kementerian pendidikan. Kami melihat beberapa kebijakan-kebijakan ini tentunya dirumuskan untuk maksud memang merubah ya, merubah kebijakan yang lama, kebijakan yang ada. Tentunya ini ada dorongan untuk apa itu dari penguasa. Nah, penguasa ini kalau kita lihat secara legitimasinya ya, yaitu presiden mendelegasikan pada menteri, ya menteri yang terkait terutama di bidang pendidikan. Nah, saya rasa kalau kekuasaan yang ada di pendidikan top leadernya yaitu menteri pendidikan. Nah, tentunya ini tidak bisa berdiri sendiri, tentunya juga harus ada faktor-faktor pendukungnya. Jadi ada sistem yang mengikuti dari sebuah kebijakan dan kekuasaan di bidang pendidikan itu sendiri. Satu contoh, ada strukturnya, kemudian ada SDM-nya, ya, kemudian ada kebijakan itu sendiri, yang kebijakan itu sendiri dirumuskan tidak satu penentu saja, tapi ada berbagai uh, leading sektor, ya, dari kementerian itu sendiri, kemudian juga dari parlemen, kemudian dari pemimpin dan sebagainya. Baik, kalau ini Pak Fatih, kita akan membahas tentang implementasi kekuasaan di pendidikan. Nah, yang selanjutnya ini tentunya ada bagaimana sih hubungan kebijakan dan kekuasaan. Ya, baik. Kalau kita lihat bahwa sebuah kebijakan itu tidak mungkin diciptakan tanpa ada sebuah kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri diperoleh dengan cara satu bisa melalui pendelegasian. Jadi sebuah organisasi tertentu, anggota tertentu ini mendelegasikan kepada ketuanya. Nah, ini sebuah kekuasaan yang sifatnya pendelegasian. Ada kekuasaan yang diperoleh dengan keturunan. Ya, misalnya raja-raja itu kan mempunyai keturunan. Ya, ada juga kekuasaan yang diperoleh karena kekarismatikan. Nah, ini kekuasaan ini yang cenderung jarang dimiliki seorang. Nah, juga ada kekuasaan yang diperoleh karena kedudukan, modal keuangan, finansial, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih hubungannya kekuasaan dengan kebijakan ini? Tentunya sangat eh, mempunyai keterkaitan ya, yang saling erat satu sama lain. Jadi sebuah penguasa ini mempunyai kebijakan, tentunya kebijakan itu harus
mengimplementasikan. Nah, tentunya ketika mengimplementasikan ini juga harus ada yang merasa apa ya, seolah-olah yang ada di lingkaran bawahnya. Jadi ada penguasa, ada yang dikuasai. Nah, kita tidak mungkin bahwa penguasa menciptakan sebuah kebijakan, kemudian kebijakan itu dijalankan tanpa ada yang menjalankan. Nah, ini suatu juga saling keterkaitan, penguasa, kebijakan juga yang menjalankan sebuah kebijakan atau yang dikuasainya. Nah, yang penting sekali lagi di dunia pendidikan yang terjadi ada sistem pemerintahan, kemudian mendelegasikan lewat kementerian terkait, juga dari rakyat ini mendelegasikan lewat anggota dewan atau lewat parlemennya, juga itu harus diimplementasikan struktur yang ada di bawahnya, mulai badan, kemudian pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kota, kabupaten, di situ ada dinas-dinas pendidikan. Nah, kemudian didelegasikan terus kebijakan itu sampai kepada siswa. Nah, akar permasalahannya ketika ada sebuah kebijakan ini nyambung nggak kebijakan itu dengan struktur yang di bawahnya, terkait nggak dengan pengimplementasian sampai ke guru dan siswa. Subjek objek dari sebuah kebijakan tentunya di bidang pendidikan itu salah satunya siswa dan guru. Nah, kadang sebuah kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik, juga ada yang belum dilaksanakan begitu dengan mungkin matang ya, atau dilaksanakan dengan optimal. Karena itu satu contoh di wilayah Jawa saja, kalau ada perubahan kurikulum itu relatif cepat gitu ya, terutama di pusat kota, ibu kota. Namun ada daerah-daerah tertentu ini ketika kebijakan implementasinya sudah dijalankan di Jawa, semua harapannya kan dalam seluruh Indonesia itu sama. Namun ada di daerah-daerah tertentu itu yang belum merasakan, gitu ya. Bahkan sudah mau merasakan aja kebijakannya sudah beredar. Nah, di situ ada unsur kemungkinan bukan tidak harmonisan. Kalau kami lihat itu lebih kepada pengawalan informasinya. Ya, mungkin bisa saja disebabkan karena faktor demografisnya, bisa saja disebabkan karena faktor lembaga yang antara satu dengan yang lain ini tidak begitu cepat menyebarkan sebuah kebijakan. Yang paling penting sebuah kebijakan itu juga bagaimana cara menyebarluaskannya, kemudian pengawalan sampai evaluasi itu sih. Kalau kita melihat hubungan kebijakan dan kekuasaan di pendidikan, ini bisa dipastikan ini saling terkait ya, kemudian harus sampai tataran tidak hanya pada top leadernya sampai, tapi sampai kepada bawahan atau sampai pada penerima kebijakan itu sendiri. Gitu sih. Baik sobat baik sobat Dikdas, mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan kebijakan dan kekuasaan. Ya, kalau kita lihat dari ya, penguasa-penguasa di berbagai negara itu, penguasa ada yang memang penguasa itu yang eh, timbul tenggelam karena sebuah kebijakan. Kebijakan itu sendiri dapat diperoleh dari penguasa sebelumnya. Dan ada penguasa itu yang kadang tergelincir dengan kebijakan-kebijakannya tersendiri ya. Karena apa? Karena ya itu kebijakannya kadang tidak diimplementasikan dengan baik, justru dilanggar oleh penguasa atau penentu kebijakan sendiri. Satu contoh, ada penguasa atau kebijakan yang harusnya diimplementasikan, bahkan harus tidak hanya dipatuhi ya, ditaati oleh di jajaran tingkat rakyatnya, namun juga dari penguasanya. Namun karena penguasa itu merasa menciptakan kebijakan, merasa mencetuskan kebijakan, sehingga juga tidak ada pengawas kontrol top leadingnya, itu tidak ada pengawas kontrolnya, sehingga cenderung itu menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini yang ada beberapa hal itu bisa terjadi. Nah, satu contoh, banyak yang pejabat-pejabat di daerah itu tersandung masalah korupsi. Nah, itu juga salah satu, di situ ada kekuasaan, di situ ada kebijakan, namun
ada penyalahgunaan terkait dengan kebijakan dan kekuasaan. Nah, di bidang pendidikan ini salah satunya juga demikian. Kadang kita eh, tidak menyadari bahwa kekuasaan kebijakan ini muncul sebetulnya dari sebuah produk politik. Namun ada beberapa di bidang pendidikan ini ada ranah-ranah politik yang masuk ke dalam pendidikan. Satu contoh, kami di daerah tertentu itu melihat bahwa ini dari kebijakan nasionalnya harus diimplementasikan ke daerah tersebut, tapi ditolak oleh daerah karena mungkin dilihat ketika itu diimplementasikan anggarannya terlalu besar, ya karena membebani daerah sehingga tidak dijalankan. Satu contoh yang terakhir ini pengangkatan P3K, ini ada masih di bawah itu ada semacam kayak ini kalau dibebankan ke daerah terlalu berat nih gitu ya, karena ini APBD daerah, setiap daerah juga berbeda. Tapi di satu sisi ada daerah yang bisa mengimplementasikan langsung karena terkait dengan anggaran. Belum lagi terkait dengan penggunaan dana 20%. Nah, 20% ini juga soal kebijakan ya. Kebijakan era Menteri Mas Nadiem ini dengan episode-episodenya. Nah, ternyata ada daerah ini yang dialokasikan dana 20% tapi pure tidak mungkin kepada pendidikannya. Ya, tapi kepada sub-sub pendidikannya. Satu contoh, kalau pembangunan itu terkait dengan sekolah itu kaitannya dengan pendidikan. Namun terkait dengan alat-alat tulis. Nah, alat tulis ini tidak langsung disampaikan ke sekolahnya, tapi digunakan di kantor-kantor. Nah, ini juga menurut kami tidak mungkin tidak sesuai dengan ranah pendidikan. Nah, sebetulnya tujuannya di dinas tertentu itu mengalokasikan untuk pendidikan, tapi kadang digeser ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini kami juga melihat ada beberapa yang dana masuk ke daerah transfer pusat gitu, ke daerah terkait dengan tunjangan. Itu kan besar sekali. Nah, sekarang sudah dirubah, tunjangan bos juga dirubah. Jadi dari pusat langsung transfernya ke masing-masing sekolah. Kalau dulu di tempat di pemerintah daerah gitu. Sehingga banyak bapak ibu guru yang mengeluh ini kok lama cairnya dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah terobosan-terobosan kebijakan. Tentunya terobosan kebijakan ini bisa dirubah melalui sebuah kekuasaan. Nah, ini salah satu contoh hubungan kebijakan dan kekuasaan di bidang pendidikan. Mungkin di tempatnya Saudara Alan ini ada kebijakan pendidikan yang dirasa perlu kita cermati bersama nggak kira? Terutama di bidang dasar ini. Iya. Kalau saya kan gini merasakan di daerah saya di Blitar ini, Saudara Alan kan di NTT. Mungkin bisa kita sharingkan kepada sahabat kita juga ini kayaknya juga. Jadi kalau di daerah saya ini untuk kebijakan misalnya setiap pergantian semester itu kan tentunya ada buku-buku. Nah, kalau untuk di sekolah-sekolah daerah saya ini rata-rata kesulitan untuk buku ini tidak terlaksana dengan cepat, Bang. Jadi harus nunggu beberapa waktu dulu baru bukunya bisa sampai di sekolah. Sampai gitu. Kita harus cek apakah itu faktor demografisnya atau faktor administrasinya. Kadang itu kita terjebak pada faktor administrasi. Itu sehingga bisa menyebabkan juga keterlambatan. Contoh harus ada ini, harus ada itu ya ketika buku transfer. Tentunya kalau menggunakan skema BOS itu menggunakan dana sekolah sekian persen dengan buku. Namun ada yang menyebabkan itu terlambat, misalnya tidak hanya kwitansinya yang harus diberikan, tapi mungkin terkait dengan harus ada analisa keuangannya, bosnya ini setiap tahun harus diaudit dan seterusnya. Nah, itu hanya kalau mungkin secara geografis, secara administrasi juga bisa mempengaruhi analisasi. Nah, saya berpikir bahwa gini, Saudara Alam, kebijakan ini kan terkait dengan goodwill ya, goodwill government juga mempengaruhi ya, atau kebijakan ini pada dasarnya ini kalau mau nggak mau harus bertemu pada segi kemanfaatan. Yang kita rasakan manfaat dari masyarakat terutama di bidang pendidikan itu sebenarnya apa sih? Nah, kita harus coba cek gitu. Kadang masyarakat itu ya belum melihat bahwa buku-buku yang digelontorkan di daerah itu sesuai gitu. Jadi tanda kutip
ya mohon maaf belum begitu penting Iya, bagi iya. masyarakat. Iya. Tapi yang dibutuhkan apa? Mungkin saran yang lebih dominan Iya. perlu juga analisa, Hmm. analisa kebutuhan. Kadang tidak, kadang digelontorkan, langsung Iya. buku Iya. digelontorkan. Terus kemudian paket-paket internet digelontorkan. Iya. Padahal setiap daerah itu mempunyai batasan kebutuhan yang berbeda. Nah, saya rasa kebijakan ini juga harus merujuk pada sebuah konteks ya, Hmm. konteks konteks apa yang dirasakan, apa yang nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama kalau kita kembalikan kepada pendidikan. Hmm. Pendidikan sendiri ketika di daerah itu ada eh, semacam apa ya, orang tua itu memasrahkan gitu ya kepada Iya. anak, begitu langsung Langsung dimasrahkan, sudah diserahkan sekolah, sekolah. terus nanti kemudian selesai ya selesai gitu Iya. Iya. saja. Jadi di situ ada dari orang tua mendelegasikan kepada Pada sekolah. sekolah untuk mendidik, mengasuh, membimbing dan seterusnya. Padahal yang sekarang itu harus berubah. Jadi peran penting orang tua, ikut Iya. cawe-cawenya orang tua ke sekolah itu merupakan sebuah keharusan ya Iya, sekarang, harus ada. karena sekolah itu sebagian kecil dari masyarakat, dan Iya, masyarakat itu salah satunya juga unsur orang tua itu. Nah, ini juga orang tua ini juga salah satu, kalau di sekolah itu masuk unsur bukan penentu ya, tapi satu penyeimbang terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah Hmm. melalui komite sekolah. Baik. Ini penting sekali karena kenapa? Kadang ada komite itu yang hanya dipasang, Hmm. terus kemudian di apa itu diiskakan, terus kemudian tidak aktif. Nah, ini saya menyayangkan yang seperti itu. Jadi kita harapkan komite yang kemudian ditunjuk ini mempunyai peran aktif terkait dengan kemajuan sekolah. Nah, komite ini kan merupakan representatif dari orang tua itu, dari Iya. anak-anaknya yang menyekolahkan. Jadi orang tua mendelegasikan kekuasaannya kepada komite. Dan komite sudah ada strukturnya, ada ketua, sekretaris, dan sebagainya. Tentunya komite ini menjadi partner ya, partner sekolah ya, untuk merumuskan sebuah kebijakan. Nah, sekolah juga tidak sendiri. Jadi ketika ada kebijakan yang harus minta pertimbangan ke komite, Iya. ini minta pertimbangan dalam rapat forum komite. Kalau kita melihat sekolah-sekolah daerah, komite ini ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Bahkan ada yang komite ini bukan hanya sebatas lembaga komite yang pada umumnya seperti itu, tapi dia mempunyai apa itu dana-dana tertentu ini betul menyumbangkan ke sekolah. Hmm. Tentunya penyumbangannya tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan belajar Iya. mengajarnya, tapi bentuk bangunan. Kami pernah ke sekolah tertentu itu melihat bahwa saya tanya, ini masjidnya, ini musolanya kok bagus itu. Ternyata gurunya menyampaikan ini sumbangan dari Dari ya dari komite, dari Waringin. Jadi dari komite setiap tahun itu menyumbangkan sekian juta. Nah, waktu ada totalnya hampir 100 juta ya untuk musola itu. per tahun. Iya, dari Luar sumbangan biasa. komite saya. Jadi orang tuanya care ya, Iya, iya. care kepada sekolah, kepada pendidikan. Karena kalau melihat ketika anaknya misalnya ke musola ya, ketika anaknya harus diajarkan ngaji, baca Iya. tulis Al-Quran, kalau musolanya kurang upaya kan Iya. sebagai bentuk tanggung jawab orang tua itu kan menjadi perhatian. Iya. Nah, itu ketika itu waktu itu saya sampaikan, oh ini kenapa kok bisa ceritanya yang bangun sekolah, yang bangun apa masjid Bangun musola musolanya itu orang tua, karena dari orang tua itu memang kepeduliannya tinggi di iya terhadap sekolah-sekolah tertentu. siswanya. Nah, kalau saya lihat ini memang kepedulian orang tua ini menjadi faktor penting terhadap kesuksesan kemajuan anak didiknya dan tentunya sekolah. Jadi komite itu juga salah satu bentuk eh, pendelegasian kekuasaan orang tua ya kepada sekolah untuk perumusan sebuah kebijakan. Ya, Ya, mungkin itu aja Sobat Digdas penyampaian materi dari Pak Fatih tentang kebijakan dan kekuasaan. Nah, sebelum menutup acara ini mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Fatih kepada sobat-sobat Sobat Digdas, mumpung ini juga akan tayang ya, di YouTube. Ya, silakan Pak Fatih. ya, terima kasih. Ya. Jadi ini saya akan mencoba memberikan satu simpulan ya. Jadi kekuasaan itu berasal dari bisa dari dirinya sendiri yang muncul
sehingga menjadi sebuah sosok yang karismatik, dan karismatik itu banyak simpatiknya. Iya. Nah, itu Iya. menjadi sebuah modal untuk kekuasaan, bisa mempengaruhi orang sekitar. Iya, benar. Nah, ada yang muncul karena pendelegasian, ya sebuah kelompok, ya masyarakat. Ya, kalau kita sebagai rakyat ada Dewan Perwakilan Rakyat, mulai daerah, tingkat 2, tingkat 1 sampai ke pusat. Nah, ini sifatnya pendelegasian. Nah, sifatnya pendelegasian ini bisa melalui forum atau melalui pemilihan pemilu kada dan sebagainya. Atau bisa saja sebuah organisasi mendelegasikan pada ketuanya, ya, melalui pemilihan ketua. Jadi representasi sebuah ketua itu merupakan simbol dari pendelegasian kekuasaan dari anggota, baik anggota dalam sebuah organisasi atau anggota masyarakat. Kemudian ada kekuasaan yang sifatnya diturunkan. Contoh raja, ya, raja-raja tertentu menurunkan anaknya jadi penguasa berikutnya dan seterusnya. Nah, yang sifatnya keturunan ini sifatnya lebih condong kepada apa ya, tidak ada aturan yang dirumuskan secara bersama. Ya, memang sudah dari peraturan atau dari kekuasaan raja turun begitu saja jadi anaknya menjadi penguasa untuk berikutnya. Dan ini banyak juga negara yang mempunyai pola yang seperti ini. Jadi dari kerajaan timbul jadi negara, dan negara itu mempunyai penguasa tunggal, yaitu raja. Nah, penguasa ini yang sifatnya dari kerajaan ini ada yang muncul memang sifatnya tidak hanya keturunan, ya, tapi ketika keturunannya ini habis, nanti juga ada muncul keturunan atau yang sifatnya keluarga yang terdekat. Nah, itu yang bisa dianggap sebagai ketua, atau nanti bisa dianggap sebagai dan kalau garis keturunannya sudah habis gitu, ya, tentunya. Kemudian ada kekuasaan yang didapatkan dari modal, ya. Jadi dari segi terutama dari segi finansial, ya. Jadi orang yang punya modal, punya kekuasaan yang tinggi, itu bisa mampu menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Misalnya ini saya ada uang sekian, ini dibangunkan sekian, ini ada uang sekian, ini sama harus menjadi ini dan seterusnya. Sehingga dia mempunyai struktur orang yang harus dibayar untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan ini penguasa-penguasa yang mempunyai modal ini cenderung sifatnya lebih banyak dibanding penguasa-penguasa yang melalui kerajaan yang tunggal tadi. Kemudian ada penguasa yang atau kekuasaan yang didapatkan karena kedudukan atau jabatan. Nah, misalnya presiden, ya, mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi dan sangat besar, ya. Terus kemudian kalau di pendidikan ini yang disebut yang terkecil kepala sekolah, ya, sebagai manajer, sebagai pimpinan di sekolah, dia mampu menggerakkan yang ada di bawahnya atau sekelilingnya, mulai guru, kemudian staf, kemudian siswa juga dan sebagainya. Nah, ini merupakan kekuasaan-kekuasaan ini dari berbagai macam tadi mempunyai ciri atau mempunyai kekhasan tersendiri. Namun yang paling penting, kekuasaan itu sebetulnya berasal, muncul, dan mungkin lahir itu sebetulnya terutama kalau kita pribadi itu bisa muncul dari diri kita sendiri. Kita mampu menguasai dirinya sendiri dulu apa belum, ya. Itu juga paling penting buat kita sebagai insan pendidikan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri, bagaimana kita akan menyampaikan suatu materi atau transfer knowledge kepada anak didik. Kita emosian, kemudian kita tidak bisa mencerna emosi kita atau meredam emosi kita. Akhirnya yang terjadi apa? Siswa yang ada di sekolah itu yang melihat bagi waduh bapak ibu emosi, sehingga emosi itu dianggap suatu hal yang wajar, padahal kan emosi itu ada yang sifatnya negatif dan positif. Yang positif aja yang diambil
Tapi kalau yang negatif ya jangan sampai. Jangan. Tapi Iya, iya. ya, itu penting. Nah, kita lihat terkait dengan kebijakan sekarang. Kebijakan itu kan sebuah eh, apa ya, keputusan yang harus dijalankan. Ya, keputusan ini yang dikatakan bijak ini mampu mengakomodir segala kepentingan. Nah, kepentingan itu sendiri jangan sampai hanya kepentingan pribadi atau golongan, tapi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang harus kita kedepankan. Nah, kebijakan-kebijakan ini tadi kami juga diskusi dengan saudara Vino, ini Vino. ada beberapa tahapan, ada 8 tahapan. 8 ya, 8 tadi. Ketika sebelum dirumuskan, kemudian sampai dirumuskan itu pun Sampai diulang, dikaji, kemudian dibungkus lagi Ya, itu dari baru masuk ke dalam diputuskan dan ya pasti. kemudian diputuskan. Dan kebijakan ini saya rasa juga harus melibatkan unsur-unsur tertentu. Jadi jangan sampai Iya, seorang harus. penguasa itu mentang-mentang sudah berkuasa Iya. kemudian membuat Membuat kebijakan kebijakan, dijalankan. iya. Jangan. Tapi juga melibatkan unsur tertentu sebelum ini dijalankan. Iya, harus. Nah, kebijakan yang baik ini mampu mengakomodir segala kepentingan, kemudian tidak memberatkan untuk orang yang menjalankan sebuah kebijakan. Itu saja sih. Iya. Jadi orang mau bijak harus menjadi bijak dulu Iya, di tentunya hidupnya dari sebelum diri membuat sendiri dulu ya, kebijakan. Pak. Iya. Juga untuk penguasa tadi ya, itu Iya. harus berasal dari diri sendiri. Iya, harus untuk dari diri penguasa sendiri. itu. Jadi itu dari saya. Oke. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari Pak Fatih. Semoga apa yang kita dengarkan bersama hari ini dapat berguna baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi sobat-sobat Dikdas ataupun audiens kalian nanti yang nonton. Dan jangan lupa kepada audiens agar like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Pak Fatih langsung Surabaya ya. Pak, kesini. Di teleponin dan Belum.